Rusia sebut menahan AS datang ke Indonesia untuk ganggu negosiasi Su-35 dengan jet tempur gratisan. Su-35 adalah salah satu kesepakatan yang gagal antara Indonesia dengan Rusia. Hal itu tak lain adalah karena ancaman sanksi oleh AS atas transaksi Indonesia dengan Rusia itu. Menurut TASS, Indonesia sebelumnya menyepakati pembelian Su-35 dengan Rusia dan menandatangani pembelian pada 2018. Namun pada 2020, Indonesia tiba-tiba menarik diri dari kesepakatan pembelian dengan negeri beruang merah. Menurut laporan tersebut, bulan Februari 2018, sebuah kontrak ditandatangani untuk penyediaan 11 pesawat tempur Rusia senilai 1,15 miliar dolar AS. Diasumsikan bahwa 8 pesawat tempur akan dikirimkan pada tahun 2019 dan 3 lagi pada tahun 2020. Secara ekonomi, hal ini sangat bermanfaat bagi Indonesia karena biayanya tidak terlalu tinggi mengingat tersedianya senjata, suku cadang, dan pemeliharaan. Tak hanya itu saja, setengah dari jumlah ini dibayarkan melalui barter minyak sawit yang ditolak oleh negara-negara maju karena berbahaya bagi kesehatan manusia. Keuntungan lainnya adalah kontrak menyediakan pengiriman yang bisa dikatakan instan. Jenis kontrak untuk peralatan militer yang rumit seperti ini bisa memakan waktu lama. Pembeli terkadang harus menunggu 4 hingga 5 tahun. Menariknya, situs berita Rusia Rembel.ru juga membeberkan bahwa ada campur tangan Amerika Serikat di balik pembatalan Indonesia tersebut. Misalnya diberitakan oleh Bloomberg, Indonesia bisa terancam dengan sanksi kaca jika nekat melanjutkan transaksi dengan Rusia tersebut. Misalnya pada bulan Januari 2018, Menteri Pertahanan AS James Mattis tiba di Jakarta untuk kunjungan resmi. Salah satu tugas yang harus diselesaikannya adalah mengganggu pembelian pesawat Rusia oleh Indonesia. Mattis dengan jelas menyatakan jika kontrak ditandatangani dengan Rosobon Service atau perusahaan Rusia, Amerika Serikat akan berhenti memasok suku cadang F-16. Kebetulan, Indonesia mengoperasikan F-16 yang jumlahnya sekitar 4 lusin di TNI AU. Dan ini akan sesuai dengan undang-undang, tentu saja Undang-Undang Amerika Serikat atau KATSA tentang melawan musuh Amerika melalui sanksi. Indonesia mendapatkan F-16 secara gratisan dari AS pada 2014 lalu melalui proyek Bima Sena. Awalnya Indonesia sempat nekat, kemudian kontrak pun ditandatangani dengan Rusia. Tetapi kemudian tekanan Washington terhadap Indonesia pun mulai meningkat. Pada akhirnya hal ini menimbulkan ancaman yang jauh lebih serius daripada ancaman ekonomi. Menurut Rembel.ru, AS menjanjikan untuk mendukung oposisi Indonesia dengan segala cara secara material, informasi, dan politik. Dalam situasi sulit seperti ini, Indonesia mulai menunda komponen keuangan kontrak dengan mengatakan bahwa dokumen tersebut harus ditandatangani oleh 4 menteri yang berbeda sebelum disetujui secara final. Dan yang menemukan kompromi dapat diterima oleh keempat kementerian adalah hal yang sangat sulit. Di awal tahun 2020, mantan Panglima Pertahanan Udara Indonesia, Eris Herianto, yang mengkritik tajam Su-35. Tak hanya itu saja, Indonesia juga membatalkan kesepakatan dengan Rusia tersebut dengan alasan bahwa Indonesia sedang tidak punya uang karena kondisi pandemi.